Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andi Miftaluda dengan NRP 5026231207 dari kelas PSOA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video dari sebuah lab yang berjudul Build a Pipeline using Jenkins. Jadi, lab ini tuh merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan sistem operasi dan tujuannya adalah untuk melatih agar saya bisa memahami konsep continuous integration dan continuous deployment. Jadi continuous integration dan juga continuous deployment merupakan salah satu praktik penting dalam dunia pengembangan perangkat lunak modern karena dengan pipeline kita bisa memastikan setiap perubahan kode yang kita buat akan langsung diuji, dibangun dan siap untuk dideploy secara otomatis. Nah, di dalam lab kali ini saya akan menggunakan GitHub sebagai repository kode, Docker sebagai kontainernya, dan Jenkins sebagai automation server. Jadi saya akan belajar bagaimana menghubungkan semua komponen tersebut agar aplikasi bisa berjalan dengan lebih efisien dan terkontrol. Oke, mari kita mulai dari part pertama, yaitu menjalankan virtual machine terlebih dahulu. Oke, sebentar. Nah, di sini pastikan kalian semua sudah menginstal VirtualBox sesuai instruksi lab sebelumnya. Terus ini saya sudah menjalankan device virtual machine dan tinggal menunggu bootingnya. Biasanya agak lama. Oke, pada part pertama ini saya diminta untuk meluncurkan atau menjalankan virtual machine-nya terlebih dahulu. Nah, device virtual machine ini merupakan lingkungan virtual yang sudah dikonfigurasi khusus untuk kebutuhan lab Cisco. Nah, di dalam virtual machine ini sudah tersedia berbagai tools yang akan saya gunakan seperti yang tadi saya bilang, ada Git, Docker, dan juga akses ke file sampel app. Nah, untuk langkah pertama saya sudah membuka aplikasi VirtualBox yang sudah saya install sebelumnya. Setelah itu saya running device virtual machine, lalu klik tombol start seperti biasa. Nah, untuk sekarang sudah terbuka. Oke, bisa. Oke, akan saya lanjut ke part 2, yaitu commit the sample app to Git. Untuk yang pertama, saya harus login ke GitHub terlebih dahulu dan sudah saya lakukan. Sebentar. Nah, di perintah lab dicantumkan bahwa disuruh membuat repository baru bernama sample app, lalu memberi deskripsi explore CI/CD with GitHub and Jenkins, dan set repository ke private. Nah, itu semua sudah saya buat. Bentar, mana ya? Oh, ini. Kayak udah saya buat. Lalu sudah saya konfigurasi juga. Sebentar. Oke, saya akan contohkan lagi untuk konfigurasinya dari awal seperti ini.
Nah, ini tuh dipakai username GitHub masing-masing ya. Oke, seperti lagi nih. Terus setelah itu masukkan user emailnya juga. Terus git remote untuk menyambungkan. Terus stage commit dan push filenya. Pakai seperti saat kita nge-push ke GitHub biasanya itu pakai git commit, git git push dan sebagainya. Jadi pada part kedua ini saya memulai melakukannya dengan GitHub terlebih dahulu untuk menyimpan kode aplikasi. Nah, GitHub ini berfungsi sebagai repositori online tempat saya menyimpan dan mengelola versi kode agar bisa diakses oleh Jenkins nantinya. Untuk langkah pertama tadi harus login terlebih dahulu ke akun GitHub kita melalui browser virtual machine. Kemudian membuat repositori baru dengan nama sampel app yang sama seperti yang sudah saya buat. Terus selanjutnya repositori ini akan saya gunakan untuk menyimpan file aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya. Jangan lupa untuk menambahkan deskripsi seperti yang sudah saya lakukan tadi. Dan set repository menjadi private agar hanya kita yang bisa mengaksesnya. Selanjutnya setelah repository berhasil dibuat, saya beralih ke terminal di dalam virtual machine. Nah, di sini tuh saya perlu mengkonfigurasi Git agar mengenali identitas kita. Caranya adalah seperti tadi menjalankan perintah git config, terus git config untuk username dan juga user email. Terus apa namanya? Pindah ke directory Jenkins sample app, terus menjalankan perintah git ini, terus git remote dan git add, git status, dan juga yang terakhir git push origin master. Nah, pada tahap ini sistem itu akan meminta username dan personal access token yang bisa dilakukan dengan cara sebentar di setting, karena GitHub ini udah nggak bisa pakai password akun kita sendiri tapi sudah melalui token. Sebentar. Eh, nah di sini saya mendapatkan tokennya dari token classic. Nah udah ini generate new token, udah selesai. Oh sebentar. Sebentar, saya sepertinya perlu konfigurasi ulang. Oke, saya selesaikan dulu penjelasan dari saya. Jika semua langkah dilakukan dengan benar, maka file aplikasi ini bakal tersimpan di GitHub dan siap digunakan oleh Jenkins. Jadi inti dari part 2 ini adalah memastikan bahwa kode aplikasi ini sudah berada di repositori GitHub, sehingga Jenkins dapat mengambil secara otomatis untuk proses build and testing di tahap berikutnya. Oke, saya konfigurasi ulang sebentar. Oke, sekarang pindah ke directory Jenkins sample app. Nah, udah. Selanjutnya git init existing. Oke, sudah.
Oh, sebentar bentar. Git remote edit. Oke. Oke, udah tersambung. Ini remote original ada di Axis. Oke, selanjutnya udah semua. Oke, sepertinya udah tidak perlu konfigurasi lagi karena saya cuman mau mencoba, takutnya ya keulang lagi sih. Oke, bisa dilanjut ke part 3. Sebentar. Oke, untuk part 3-nya sebentar. Modify the sample app and push change to Git. Oke. Kita disuruh untuk memodifikasi sampel app-nya dan push ke GitHub nantinya. Oke. Untuk yang pertama, memastikan saya masih di direktori Jenkins sample app. Oke, udah. Selanjutnya edit file sample app Python. Jadi buka file dengan oke, saya pakai nano untuk edit sample app-nya terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Nah, di sini di Perintah Lab diminta untuk mengubah semua port yang 80-80 menjadi 50-50 karena apa ya, agar tidak bertabrakan. Di sini sudah saya ganti contohnya ini. Nah, itu udah, terus saya akan keluar lagi. Terus selanjutnya sampel app yang satunya juga perlu diperhatikan sebentar. Nah, di sini. Di sini juga yang portnya 80-80 harus diganti. Nah, di sini ada expose yang awalnya 80-80 udah saya ganti. Oke, udah. Terus bisa keluar. Selanjutnya coba saya build ulang aplikasi dengan port baru. Oke, sebentar. Pakai base. Oke, wah, di sini udah sukses. Coba kita lihat di browser ya. Oh, jangan di sini. Nah, di sini. Oke. Nah, ini udah berhasil munculkan sesuai yang ada di index, yaitu you're calling me from. Nah, ini IP saya. Oke, terus saya disuruh stop ininya apa? Servernya. Bentar. Oh, oke, untuk itu lanjut ke push perubahan ke GitHub. Oke, sebentar. Git status. Oke. Oke, jadi pada part ketiga ini saya sudah melakukan modifikasi pada aplikasi sampel app agar berjalan di port yang berbeda. Hal ini penting karena Jenkins nantinya juga akan menggunakan port 8080 sehingga
Saya harus menghindari konflik dengan cara memindahkan aplikasi ke port lain. Nah, dalam lab ini saya menggunakan port 5050. Langkah pertama adalah memastikan tadi saya berada di folder aplikasi dengan perintah cd, yaitu change directory. Setelah itu saya buka file sampel app dan menggunakan editor text seperti yang saya pilih tadi, yaitu Nano. Terus di dalam file tersebut saya cari baris yang berisi pengaturan port 8080, semuanya saya ubah menjadi 5050. Nah, setelah selesai, saya simpan perubahan dan keluar dari editor seperti normalnya. Oke, terus apalagi ya? Setelah kedua file berhasil diubah, kita jalankan perintah bash tadi untuk membangun ulang aplikasi dengan port baru. Proses ini tuh bakal ngebuat Docker image baru dan menjalankan kontainer di port 5050. Jika berhasil, ya saya tadi muncul pesan successful, build and container akan aktif. Oke, terus juga bisa dilihat langsung di browser dengan localhost 5050. Jika konfigurasinya benar, maka akan muncul pesan dari indeks HTML tadi. Terus langkah terakhirnya adalah menyimpan perubahan ke GitHub. Saya gunakan perintah git add, git status hingga git push origin master. Nah, pada tahap ini saya tidak masukkan lagi username dan personal access token karena sudah di awal tadi. Terus juga kalau langkah-langkahnya berhasil semua, maka repository GitHub kita sudah terupdate dengan perubahan terbaru. Jadi inti dari part 3 ini adalah memodifikasi aplikasi agar berjalan di port 5050, terus memverifikasi bahwa aplikasi berjalan dengan baik, lalu menyimpan perubahan tersebut ke GitHub agar Jenkins bisa menggunakannya di tahap berikutnya. Oke, setelah ini akan saya lanjut ke part 4. Sebentar. Oke, pada part 4 ini saya mulai dengan menginstal image Jenkins menggunakan perintah docker pull. Sebentar, akan saya coba terlebih dahulu dan saya akan berikan penjelasan seperti biasa di akhir. Untuk step pertama, pull Jenkins image. Sebentar. Versi LTS. Oke. Sebentar.
Ini saya pull Jenkins image-nya terlebih dahulu. Oke, udah berhasil full complete semua ya. Saya lanjut ke step berikutnya. Nah, di sini ada penjelasan sedikit dari saya. Nah, di sini ada D yaitu jalan di background, terus P yang ada port 8080 ini port untuk agen Jenkins ya. Terus name Jenkins run itu untuk nama kontainernya. Oke, coba run langsung. Oke, udah. Selanjutnya saya akan cek status kontainernya terlebih dahulu. PS. Mana ini? Aduh. Harus muncul kontainer Jenkins run. Kok belum muncul ya? Sebentar. Bentar, coba saya langsung cari di sini apakah muncul. Oke, nggak ada. Benar berarti ya. Di sini belum ada ini apa namanya kontainer Jenkins run, entah kenapa. Sebentar, saya selesaikan dulu. Sebentar. Duh, kok saya nggak bisa masuk ke ini ya? Astaga. Bentar. Huh?
Astagfirullahaladzim. Sebentar. Hmm, Docker image. Pastikan image Jenkins ada harus muncul Jenkins kontes. Sebentar. Waduh, nggak ada juga. Oh, ada. Oke, ini ada. Oh, sebentar. Oh, ini dia baru muncul. Oke, sebentar. Oke. Duh. Oke, ini udah muncul kode-kode seperti itu. Terus saya coba docker vs. Aduh, Jenkins rasanya kok nggak ada ya, tapi ya Jenkins runningnya. Duh. Iya, ada excite. Bentar. Sebentar. Oh,
akses ke home-nya. Oke, udah. Oke, kita coba cek sekali lagi Docker PS. Aduh, kok nggak muncul lagi ya? Sebentar, kita coba sekali lagi. Nggak muncul lagi ya. Oke, saya coba dari ulang lagi. Sebentar. Oke.
Oke, sebentar.
Baik, dari tadi saya sudah berusaha untuk mencoba untuk Jenkins ini, tapi entah kenapa tidak bisa karena ada masalah dengan keterbatasan atau bagaimana itu. Nah, jadi pada part 4 ini saya sudah menjalankan perintah dari lab untuk mengaktifkan Jenkins dengan Docker. Saya udah memastikan volume Jenkins data sudah dibuat dan di-inspect dengan mount point yang tadi ini mana ya. Nah, ini nih. Ini setelah itu saya juga sudah menjalankan dockerannya, namun kontainer langsung berhenti dengan error missing permission on Jenkins Home. Terus ada apalagi tadi ya, create fail. Hal ini menunjukkan bahwa Jenkins tidak bisa berjalan penuh di virtual machine karena keterbatasan sistem, bukan karena kesalahan komen saya tentunya. Dengan demikian saya sudah mengikuti instruksi lab dengan benar, tapi Jenkins tidak dapat diakses di environment ini. Jadi mungkin untuk part 4 saya lanjut ke part 5 karena saya sudah mencoba untuk validasi volume, sudah mendokumentasikan error-errornya di mana dan sudah jelaskan penyebabnya, tapi ya tidak bisa dilanjut dan akan menghambat waktu saya take video. Oke, selanjutnya akan saya lanjut ke part 5. Nah, di part 5 ini saya diminta untuk konfigurasi Jenkins, yang dimana di part 4 saya tidak bisa melakukan itu karena keterbatasan virtual machine. Nah, di bagian ini tuh biasanya fokusnya adalah continuous integration dengan Jenkins, yang dimana saya menghubungkan Jenkins dengan aplikasi Flash yang ada di sampel app tadi, supaya setiap kali ada perubahan kode, Jenkins bisa otomatis build and run. Yang bertujuan menurut saya itu untuk menyiapkan Jenkins job pipeline-nya untuk aplikasi sampel app. Nah, langkah-langkahnya itu ada di mengakses Jenkins UI-nya terlebih dahulu di localhost 8080, walaupun di virtual machine saya Jenkins gagal jalan dan saya sudah menunjukkan laporan errornya dan juga komen-komen saya ini tidak bisa, entah kenapa ya. Terus dilanjut dengan login Jenkins dengan inisial admin password, terus install plugin yang diperlukan kayak Docker plugin, terus Git plugin. Oke. Terus ada dibuat job atau pipeline baru untuk sampel app. Terus setelahnya bisa dikonfigurasi jobnya supaya Jenkins bisa pull code dari repo atau dari folder lokal lalu build dengan Docker. Terus bisa dijalankan jobnya, hasilnya Jenkins akan otomatis build container. Oke, jadi di part 5 ini fokusnya bukan lagi di error Jenkins, tapi menunjukkan bahwa saya sudah menjalankan command lab, membuat job, dan menjelaskan konsep CI/CD. Nah, terus saya ada contoh Jenkins file untuk sampel app, yaitu kayak gini, sebentar. Aduh, nggak bisa di itu nih. Itu ya pakai yang pipeline, terus agent, stage, step, gitu-gitulah. Sebentar. Ya, tidak bisa ini.
Oke. Sebenarnya saya sudah mencobanya dari 4 hari yang lalu, tapi entah karena emang saya masih kurang untuk belajar dan berujung tidak bisa menyelesaikan error ini, tapi entah kenapa sampai di waktu saya tag video tetap saja tidak bisa. Mungkin di lain hari akan saya coba terus menerus agar bisa ini, karena kurang tahu ya, saya juga lihat punya teman saya sama saja cara-caranya semua, cuman di saya ada keterbatasan ini nih. Install warning missing RW permission on Jenkins home. Nah itu tuh saya masih belum paham betul, jadi nanti akan saya selesaikan di kemudian hari. Oke, bisa dilanjut ke gambaran part 6, yaitu tujuan part 6 ini untuk membuktikan pipeline Jenkins bekerja secara otomatis. Nah, sebentar. Oke. Sebentar. Waduh. Sebentar, laptop saya error. Nah, oke, pada part 6 ini saya seharusnya menguji pipeline Jenkins untuk memastikan integrasi CI/CD berjalan otomatis. Nah, pertama saya mengubah kode pada file sampel app dengan mengganti teks hello world menjadi hello Jenkins CI. Nah, setelah itu sebentar. Oke, setelah itu saya melakukan commit dan push ke repository Git. Terus Jenkins mendeteksi perubahan tersebut dan secara otomatis menjalankan pipeline. Dari log Jenkins terlihat bahwa proses checkout, build Docker, image, terus run container dan tes berjalan sukses. Nah, Jenkins menghentikan konten lama dan menjalankan konten terbaru dengan image hasil build terbaru. Ketika saya membuka aplikasi di localhost 5050, nantinya sebentar. Teks yang muncul sudah berubah menjadi Hello Jenkins CI. Dengan demikian, pipeline Jenkins berhasil melakukan build dan deploy otomatis setiap kali ada perubahan kode. Oke, saya lanjut ke part 7. Bentar, saya pahami terlebih dahulu.
Oke, untuk part 7 use Jenkins to test a build. Oke, jadi di sini tuh di part 7 ini tujuannya untuk menunjukkan bahwa pipeline Jenkins bisa otomatis melakukan deployment. Nah, langkah-langkah gedenya itu ada di mendefinisikan stage deployment di Jenkins file, terus deployment ke environment target, terus verifikasi hasil deployment dan ya dokumentasi hasil sih. Oke. Ini harusnya seru ya untuk dilakukan, cuman nggak tahu punya saya error dari video kemarin malah. Nah, jadi pada part 7 ini saya seharusnya menambahkan tahap deployment ke pipeline Jenkins. Setelah tahap tes selesai, Jenkins melanjutkan ke tahap deploy to production. Dan juga pada tahap ini Jenkins menghentikan kontainer lama dengan nama sample prod jika ada. Terus kemudian menjalankan konten terbaru dengan image hasil build terbaru di port yang 8080. Dengan cara ini aplikasi Flash Sample App yang sebelumnya diuji di port 5050 kini tersedia juga di port 8080 sebagai environment production. Nah, dari log Jenkins ini terlihat bahwa semua tahap mulai dari checkout, build Docker image, run container for testing, test hingga deploy to production berjalan dengan sukses. Ketika saya membuka aplikasi seharusnya di localhost 8080, saya melihat versi terbaru aplikasi sudah aktif. Hal ini membuktikan bahwa pipeline Jenkins tidak hanya melakukan build dan test, tetapi juga deployment otomatis ke environment target. Dengan demikian CI/CD pipeline lengkap telah berhasil diimplementasikan. Oke, untuk yang terakhir part 8 saya melakukan refleksi, terus terutama juga saya terhenti karena error di part 5 tadi atas seluruh rangkaian lab CI/CD menggunakan Jenkins dan Docker. Nah, proses ini dimulai dari menjalankan aplikasi Flash Sample App di Docker awal-awal tadi, kemudian mencoba mengaktifkan Jenkins untuk mengelola pipeline. Nah, di sini error saya terjadi. Walaupun juga Jenkins tidak dapat berjalan penuh di virtual machine saya karena keterbatasan sistem, yaitu ada error missing permission tadi. Terus saya tetap mengikuti komen dari lab, membuat volume, serta menuliskan Jenkins file untuk pipeline. Terus pipeline tersebut mencakup tahap check out, build Docker image, run container for testing, test, dan deploy production. Terus dengan pipeline ini saya memahami bahwa Jenkins itu dapat mengotomatisasi proses build, test, dan deployment seperti yang awal saya bilang tadi. Kendala teknis yang muncul justru memberi pelajaran penting bahwa environment sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi CI/CD. Dari sisi manfaat juga, CI/CD terbukti dapat mempercepat siklus pengembangan, memastikan kualitas aplikasi lebih konsisten, dan memudahkan deployment ke environment target. Kesimpulannya, meskipun Jenkins saya tidak bisa berjalan penuh di virtual machine saya telah mempelajari konsep-konsep inti CI/CD dan mendokumentasikan langkah-langkahnya yang diperlukan untuk membangun pipeline otomatis. Nah, pengalaman ini tentunya dari error saya juga memberi gambaran nyata tentang bagaimana praktik DevOps dapat diterapkan dalam pengembangan aplikasi modern. Nah, mungkin sampai situ saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton.